Jadi ini gue lagi tarik ulur sama driver taksi online-nya. Nah ini gue bingung nih, kira-kira siapa nih yang akan melepaskan RM1 Malaysia ini. Assalamualaikum, bersama Aksa Mas Go. Kali ini kita akan cerita di balik layar travel story kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman subscribe MGo atau Aksa Mas Go, don't go anywhere sebelum nonton Aksa Mas Go. Let's check this out. Jadi gini nih, positive people, kita nih gue lagi liburan atau lagi jalan-jalan ke Pulau Pinang, Malaysia gitu kan. Beberapa waktu yang lalu video-video ada kok di belakang. Nah terus emang gue dari awal gak menyiapkan uang untuk ditukarkan di Indonesia yang akan dibawa ke Malaysia, maksudnya uang ringgit gitu ya, dari rupiah ke uang ringgit. Tapi gue lebih memilih untuk nanti ketika nyampe bandara gue akan narik uang tersebut di mesin ATM yang tersedia di bandara. Nah ketika nyampe bandara Pinang, gue langsung nyari ATM dan gue narik uang di sana gitu. Dan otomatis gue nggak, kan namanya juga narik di ATM kan nggak ada uang yang kecil-kecil gitu ya. Jadi uangnya itu yang udah ukuran misalnya 10 ringgit dan lain sebagainya. Nah terus gue untuk memecah itu gue belilah minuman di bandara, terus dan gue naik mobil. Jadi gue kayak gue pakai yang 10 ringgit ketika gue beli minuman cuma 5 ringgit. Terus gue naik bis, gue karena dia nggak ada kembalian, terus akhirnya ya udah gue ikhlasin yang 5 ringgit. Jadi kayak gue intinya nggak ada uang kecil gitu, kalaupun ada kayak cuma 5 sen gitu, 50 sen gitu kan. Nah terus ketika gue naik bis dari bandara ke pusat kota Georgetown. Nah setelah sampai pusat Georgetown kan, karena masih agak jauh nih hotelnya gitu kan, kayak sekitar 1,5 kiloan atau 1 kilometeran. Nah karena udah capek banget, akhirnya gue memutuskan untuk naik taksi online gitu kan ya. Karena ya udah nggak mungkin jalan kaki lah ya dari situ, karena udah capek banget. Dan emang sebenarnya gue untuk menghemat kan, kalau dari bandara menggunakan taksi online ke hotel tempat gue nginep kan ya lumayan mahal. Dengan menggunakan bus itu kan cuma bayar sebenarnya 2,7 ringgit Malaysia. Nah nanti nyambung dengan taksi online kan lebih murah gitu kan, lebih murah. Ini kan harapan gue lah seperti itu. Nah terus akhirnya gue order taksi online. Nah jadi aplikasi taksi online ini sebenarnya juga ada di Indonesia gitu. Aplikasi taksi online udah ada di Indonesia, bahkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi enaknya dengan aplikasi taksi online ini, ketika kita berpindah ke negara Asia Tenggara dan masih tercover dengan taksi online ini, kita tuh bisa langsung pakai aja. Cuma bedanya adalah soal pembayaran. Jadi ketika kita di negara selain Indonesia, yang biasanya kita di negara Indonesia bisa pakai pembayaran e-wallet, nah kalau di berbeda negara kita tuh nggak dapat fasilitas itu. Jadi kita harus membayar taksi online kita itu secara cash seperti itu, meskipun masih di satu aplikasi yang sama. Nah terus akhirnya long story short, gue dapet taksi online, dan yang ngedriverin tuh ibu-ibu alias emak-emak lah gitu kan, emak-emak Pulau Pinang, asik. Terus akhirnya gue masuk, harganya nih kan udah tertera ya kalau taksi online tuh 11 ringgit Malaysia gitu. Terus udah gue masuk. Pas gue masuk, si driver taksi online-nya ini alias mamanya ini minta untuk gue bayar duluan, alias dia minta uang gue duluan gitu kan. Terus sambil jalan gitu. Terus akhirnya gue kasih gitu kan 11 ringgit. Gue kasih lah 20 ringgit karena itu tadi, karena gue nggak punya uang kecil gitu ya. Terus 20 ringgit. Terus dia bilang ada uang 1 ringgit Malaysia nya enggak gitu kan. Kayaknya saya nggak punya, intinya kayak gitu kata dia. Terus gue bilang nggak punya bu gitu kan. Gue bilang kayak gitu. Terus masa sih nggak punya, kata dia kan. Iya gitu kan. Terus nah gue tuh masih berasumsi bahwa dia akan mengikhlaskan 1 ringgit itu. Tadi kan 11 ringgit, gue kasih 20 ringgit. Dia kayak masih nyari yang 9 ringgit gitu loh, maksudnya untuk mengembalikan ke gue. Tapi itu maksud gue kan, karena gue juga nggak ada uang kecil, terus dia juga nggak ada uang kecil, gue tuh masih berharap dia tuh kayak ya udah yang 1 ringgit kamu bawa aja lah gitu kan. Maksudnya jadi dia nggak balikin uang ke gue nih 10 ringgit gitu. Terus masih kayak pada mikir gitu. Terus gue bilang, dia masih kayak confirm lagi gitu, maksudnya emang nggak ada, beneran nggak ada gitu. Enggak, karena soalnya saya baru landing, saya nggak punya uang kecil, gue bilang kayak gitu kan. Nah terus tapi ada nih, kayaknya gue rogo-rogo kantong kan, kayak tadi waktu beli minum tuh ada kembalian uang koin gitu kan. Gue bilang ini bu ada 50 sen gitu kan, gue bilang kayak gitu.
Nah sama dia tuh nggak diterima uang 50 sen itu gitu, masa nggak ada RM 1 gitu, dia masih ngomong kenapa nggak ada RM 1 gitu, misalnya kayak gitu, konfirmasi RM 1. Maksud gue tuh kayak ketika gue ngasih 50 sen, dia juga akan mengikhlaskan 50 sen gitu loh. Maksudnya paling nggak dia mau mengikhlaskan 50 sen gitu, maksudnya kayak gitu, paling nggak udah separuh dari RM 1 ya. Ternyata enggak gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, ya udah nanti ini apa ya, dibilang nanti saya balikin lewat e-wallet gitu, maksudnya kayak yang e-wallet gitu loh, maksudnya dia akan ngomong di aplikasinya nanti, jadi uang itu bisa masuk ke saldo saya. Terus tapi kan gue bilang yang RM 9 itu kan, gue bilang tapi bu saya kan bukan orang Malaysia bu, jadi saya nggak bisa dapat uang itu, istilahnya nggak balik gitu kan. Terus tapi dia kayak berusaha meyakinkan gitu loh, pasti balik lah gitu. Tapi gue kayak ya udahlah gitu kan. Akhirnya ya udah gue ya udahlah gitu, terserah ibunya gitu. Terus kayak ya coba gue terus mikir gitu, kayak aduh kita tuh kayak rebut RM 1 ini siapa yang ikhlas gitu. Siapa yang ikhlas, maksudnya kayak mungkin ya kalau mungkin kita bisa melihat perbedaannya sedikit. Ini gue nggak mengeneralisasi, tapi ini kan pengalaman gue aja gitu, maksudnya kayak apa namanya, kalau di Indonesia mungkin kalau ada kelebihan atau kekurangan 1.000 atau berapa gitu, 1.000 2.000 gitu, pasti salah satu tuh ikhlas gitu. Maksudnya dalam artian apa namanya, ya udah nggak usah gitu kan, ya udah buat masnya aja, atau ya udah nggak usah gitu. Jadi kayak gitu, jadi nggak yang wah harus misalnya kurang 1.000 nih, wah harus 1.000 mana gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah gitu. Misalnya tadi kan case-nya misalnya kan RM 11, gue nggak ada RM 1 gitu kan, ya udah yang RM10 pasti dibalikin ke gue. Misalnya kayak ya udah yang RM 1 nggak usah, misalnya kayak gitu. Tapi ini not generalisasi, ini hanya story gitu aja, jadi sharing pengalaman. Jadi ini jadi pengalaman bahwa ya pokoknya kalau ini harus sedia uang kecil gitu, maksudnya kayak apa namanya, ketika kemana-mana paling nggak ada uang pecahan kecil gitu, positive people. Terus tapi asli orang Pineng juga baik, karena gue alhamdulillahnya rezeki gue diganti gitu kan, karena selama di Pineng gue juga di cover sama temen gue yang di Pineng, kayak jalan dianterin, terus makan di traktir gitu kan, dibayarin gitu kan. Jadi kayak wah ternyata ya orang Malaysia baik-baik juga kok gitu. Cuma kayak yang kemarin ini kayaknya ibunya ini terlalu apa namanya, ketat soal RM 1 Malaysia. Ini hanya just story gitu, nggak ada maksud apa-apa, cuma sharing cerita aja. Salam persahabatan Indonesia Malaysia, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.